Halo, nama saya Rina Cayutama dari kelas K02. Kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja, soal yang pertama, jelaskan perbedaan dan berikan contoh Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Jawabannya, untuk Real Object Oriented Model atau ROM adalah teknik yang memusatkan desain pada objek dan kelas berdasarkan skenario dunia nyata. Jadi berdasarkan real object ya, dunia nyata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi kelas dan objek, untuk menyesuaikan gambaran teknikal dari sistem lebih dekatnya pada gambaran konseptual dan domain implementasinya. Sementara kalau function oriented model adalah metode desain perangkat lunak di mana model dikomposisi menjadi satu set. Dengan begitu, sistem yang dirancang sudut pandangnya menjadi fungsional. Lalu contoh dari Real Object Oriented Model adalah yang pertama ini ada objek pelanggan memiliki atribut nomor pelanggan dan nama, memiliki fungsi atau proses yaitu membeli. Nah, dalam proses membeli barang ini, si pelanggan berinteraksi dengan objek mesin register yang dijalankan kasir. Jadi bisa dibayangkan di salah satu minimarket ya. Misalnya kita membeli barang A, lalu kita akan ke mesin kasir untuk membayar. Itu adalah contoh dari Real Object Oriented Model. Nah, sementara untuk Function Oriented Model, ini ada contoh dari report generator ya, atau pembuat laporan. Nah, di sini dijelaskan dari proses awal, yaitu memberi nama pada desain sampai ke mencetakan laporan. Kita akan get entity name, lalu akan disortir, lalu namanya dilihat, lalu disortir berdasarkan tipenya, lalu report itu dihasilkan dari link, lalu ada report node-nya, lalu reportnya diintegrasi sampai bisa di print. Lalu untuk soal nomor 2 adalah berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Contoh dari preventive maintenance, misalnya ada program sistem pendaftaran siswa baru. Nah, kita khawatir nih saat masa-masa ajaran baru, pasti kan ada lonjakan trafik tuh, banyak yang akan akses sistem kita. Nah, dalam mengantisipasi akan terjadinya lonjakan trafik tersebut, perangkat lunaknya kita perkuat jadi siap menghadapi situasi tersebut. Itu adalah contoh dari preventive maintenance. Lalu untuk perfective maintenance, contohnya adalah modifikasi dalam sistem penggajian ya, payroll. Misalnya ada persetujuan baru dari serikat pekerja. Nah, di dalam modifikasi ini juga kita mau nambahin menu baru nih, fungsi baru dalam analisis penjualan. Nah, proses semua ini termasuk ke dalam perfective maintenance. Kiranya untuk nomor 2 jawabannya seperti itu. Lalu untuk yang soal nomor 3, jelaskan istilah berikut: quality of design, quality of conformance, dan quality control. Nah, di sini sudah saya buatkan definisinya. Untuk kualitas desain,
ini adalah karakteristik yang ditentukan oleh desainer. Dimulai dari tingkat material, spesifikasinya, semua berkontribusi pada kualitas desain. Lalu untuk quality of conformance, ini merujuk pada sejauh mana spesifikasi desain sesuai dengan sesuai selama pembuatan software. Jadi kalau semakin tinggi nih kesesuaiannya, kualitas kesesuaiannya juga tinggi juga. Sementara untuk quality control ini adalah aktivitas rangkaian inspeksi, ulasan, dan juga tes yang dilakukan selama proses perangkat lunak dibuat. Ini tujuannya untuk mastiin nih produknya memenuhi persyaratan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Lalu untuk soal nomor 4, menjelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Apa itu atomicity? Atomicity ini sifat dari transaksi ya. Nah, dalam atomicity ini dijelaskan bahwa semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Jadi kalau kita melakukan transaksi, ya kita harus lakuin transaksi itu atau tidak dilakuin. Tidak bisa di tengah-tengah atau tidak jadi di tengah jalan. Nah, transaksi ini nggak boleh sebagian, karena di transaksi ini diperlakukan sebagai unit ya. Jadi harus dijalankan sampai selesai. Lalu untuk konsistensi dijelaskan bahwa transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meningkatkan database dalam kondisi yang konsisten. Jadi misalnya ada perubahan data A dan data B, itu harus konsisten kondisi database-nya. Lalu soal yang terakhir, soal nomor 5, adalah penjelasan mengenai configuration item tree. Apa itu definisinya? Definisinya adalah agregasi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya, yang tujuannya untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen. Nah, item konfigurasi perangkat lunak ini tidak hanya segmen kode program, tapi juga jenis dokumen yang sesuai pengembangannya. Contohnya, semua tipe dari file kode atau driver for test, lalu analisa atau desain dari dokumen, pengguna atau developer manual, lalu sistem configuration. Namun nih dalam beberapa sistem gitu, tidak hanya perangkat lunak aja, tapi juga ada item konfigurasi perangkat keras seperti CPU, frekuensi kecepatan bus, dan lain-lain. Kiranya seperti itu nomor 5. Lalu yang terakhir nomor 6, jelaskan tentang software configuration management plan. SCM ini mendefinisikan 5 poin. Poin yang pertama, mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola. Lalu yang kedua, siapa yang bertanggung jawab nih dalam prosedur CM yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, mendefinisikan kebijakan untuk mengontrol perubahan atau pengubahan versi. Lalu yang keempat, tools atau alat yang akan digunakan selama proses SCMP ini. Lalu yang kelima, mendefinisikan database atau basis data yang akan digunakan untuk merekam informasi atau menyimpan informasi konfigurasi. Kayaknya seperti itu. Terima kasih.